santuy bareng Gama Cendana. Selama beberapa waktu ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar Universitas Gadjah Mada, khususnya dengan berbagai mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di UGM, teman-teman. Dan khususnya teman-teman kita ini adalah teman-teman yang berasal dari organisasi mahasiswa daerah Nusa Tenggara Timur namanya Gama Cendana yang ada di UGM. Saya di sini Saada yang akan menjadi host selama beberapa menit ke depan, teman-teman. Dan disclaimer, beberapa tamu kita yang akan datang ke dalam bincang-bincang santuy Gama Cendana ini adalah mahasiswa baru, teman-teman, yang berkisar antara semester 1 sampai semester 3, 4. Jadi apapun yang akan mereka sampaikan ini adalah seputar pengalaman mereka pribadi yang barusan mereka dapatkan di semester tahapan awal perkuliahan, teman-teman. Jadi mungkin belum begitu mendalam membahas terkait program studi. Kita bakalan tanya-tanya aja terkait seputar pengalaman awal mereka di berbagai program studi mereka masing-masing, teman-teman. Nah, kita kali ini tamu pertama kita adalah mas-mas yang paling ganteng gitu ya kan, jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur gitu. Kita akan ngobrol langsung sama mahasiswa dari Fakultas Peternakan. Nah, langsung saja tamu kita yang pertama hari ini. Halo, siapa? Halo, saya Gomer Elik. Gomer Elik, Ya. Panggilannya berarti Gomer. Oke, Mas Gomer ya, Boleh, Mas Gomer. Mas Gomer, Oke, boleh. Mas Gomer. Udah bisa dipanggil Mas kan ya? Udah Ya. semester berapa? Semester Mas? 3, semester Oke, 3. semester 3. Berarti paling nggak udah punya adik kelas ya. Jadi punya adik 3 oke, tahun. udah layak ya Udah. dipanggil Mas-mas gitu, Mas Gomer. Nah, Mas Gomer ini asalnya dari mana, Mas Gomer? Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan, unik banget ya namanya ya, Timur Tengah Selatan, teman-teman, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Mas Gomer, kita ngobrol-ngobrol santuy kali ini, bincang-bincang santuy ini kita bakalan nanya seputar pengalaman Mas Gomer di UGM gitu, tapi kurang lebih ada 5 pertanyaan penting, Mas Gomer, yang sekiranya akan menjadi panduan kita selama bincang-bincang santuy ke depan. Ini adalah pertanyaan yang kami rangkum, teman-teman, dari sekian banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang di luar sana, yang akan coba kita tanyakan kepada Mas Gomer. Akan kita ulik sejauh mana sih pengalaman Mas Gomer sebagai mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada, teman-teman. Nah, yang pertama nih, Mas Gomer, kita pengen tahu sebagai mahasiswa baru di UGM semester 3, boleh nggak sih diceritain, dibagikan sedikit ceritanya gimana kesan pertamanya, gimana pengalaman pertamanya selama menjadi mahasiswa baru di UGM? Kesan pertamanya ya, yang pastinya kita senang lah bisa diterima di kampus UGM, di Fakultas Peternakan. Nah, untuk pengalamannya, kita yang pertama datang kita butuh penyesuaian dulu, penyesuaian dengan oke. lingkungan, masih penyesuaian dengan tempat kita masih di kos, terus penyesuaian di kampus, di fakultas dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang lebih banyak, teman-teman dari sini, teman-teman ya, teman-teman dari Jawa, semua kita penyesuaian ya. Pengalaman pertama saya kalau kita lagi kumpul sama teman-teman yang ada di sini, kalau mereka ngobrolnya pakai bahasa Jawa, saya ikut tertawa gitu saja. ya? Iya ya, benar. Pengalaman pertama saya, ya sudah, saya ikut aja. Kalau mereka ngobrol pakai bahasa Indonesia biasa, baru saya bisa ikut. Senimbang gitu ya. Tapi kalau sudah pakai bahasa, saya ikut tertawa. Saya itu tidak ngerti apa yang mereka omong gitu. Saya pernah juga kok merasakan itu, Mas Gomer, ketika menjadi mahasiswa baru di UGM dulu gitu. Nah, Mas Gomer, kalau sejauh ini ada nggak sih pengalaman Mas Gomer yang sekiranya membuat Mas Gomer merasa kayak ini wow banget gitu, atau membuat Mas Gomer ya ampun ini kok segini banget gitu, ini kok gini banget gitu ketika masuk UGM atau ketika datang sebagai mahasiswa baru anak rantau di Yogyakarta? Pengalaman pertamanya, kita sudah masuk ke kampus UGM ini ya, sudah biasa orang-orang bilang kampus UGM ini kampus nomor 1. Oke. Jadi kita butuh penyesuaiannya. Pengalaman pertama saya juga mikirnya, ini saya bertemu dengan orang-orang yang bukannya orang-orang kayak teman-teman yang biasa-biasa waktu SMA saja, tapi ini teman-teman yang sudah berbeda lagi, ini teman-teman yang punya pemikiran mungkin bisa lebih dari saya sih, teman-teman yang pemikiran yang lebih dari saya. Itu pengalaman pertama saya. Ini saya harus belajar begini terus biar kayak masih bisa sama lah dengan teman-teman yang lain, walaupun tidak sama rata. Oke, berarti pengalaman pertamanya atau yang membuat Gomer tuh merasa kayak wow, ini adalah
ekspektasinya Gomel kalau ini teman-teman di UGM ini mesti pintar-pintar gitu ya Mas Gomel ya. Oke. Nah, kalau sejauh ini sebagai mahasiswa semester 3 Mas Gomel, boleh nggak sih di-spill dikit gitu kan, apa sih yang udah Mas Gomel pelajari selama ada di Fakultas Peternakan? Nah, yang sudah kita pelajari di Fakultas Peternakan itu sudah semester 3 ini ya sudah pastilah udah banyak juga yang kita pelajari di Fakultas Peternakan. Dan seperti yang teman-teman tahu dan sebagian orang besar tahu itu, kita kuliah di Fakultas Peternakan atau kita sekolahnya peternakan itu yang lebih banyaknya praktik. Banyak praktik daripada teorinya. Nah, saya sudah semester 3 ini sudah ikuti beberapa mata kuliah yang ada praktiknya. Itu praktiknya juga sudah beda dari waktu kita SMK praktiknya. Kita mungkin di sana praktiknya masih di kandang saja. Masih di kandang, praktiknya masih biasa-biasa. Nah, sekarang kita di UGM di Fakultas Peternakan kita sudah praktik di laboratorium. Kita sudah menggunakan alat-alat yang ada di lab. Jadi kita bisa meneliti kayak organ-organ kayak yang ada di dalam tubuh ternak itu sudah bisa bawa ke dalam lab, itu sudah bisa meneliti itu ternak ini lagi dalam kondisi sehat atau tidak, gitu kita sudah bisa tahu. Berarti sejauh ini udah semester 3, maksud saya barusan semester 3, tapi udah praktikum sejauh udah bisa membawa organ-organ ternak dan udah bisa diteliti ini ternaknya sehat atau enggak gitu ya Mas Gomel ya? Sebagian besarnya kita sudah pelajari itu, sebagian besarnya itu. Mungkin semester depannya lagi, semester 4, 5 dan seterusnya mungkin kita masih pelajari lebih jauh lah gitu. Mungkin baru semester 3 jadi kita masih pelajarinya masih kayak yang kayak umum. Nggak apa-apa Mas Gomel. Pengalaman yang lain lo pertama kita tidak tahu kalau di UGM dia akan seperti begini, pembelajaran prakteknya, kampusnya juga sudah berbeda gitu. Gitu Mas Gomel. Berarti kalau Mas Gomel kampusnya berbeda, ini berbeda dalam hal apa Mas Gomel? Nah, berbedanya kayak itu kan saya juga punya teman-teman yang lain kan, biasa sering teman-teman yang satu angkatan SMK, dan mereka kuliahnya di kampus lain gitu. Saya sharing bagaimana kuliah mereka di kampus ini dia kuliah itu. Mereka bilang mereka ceritakan itu ya yang saya dapat dari apa yang mereka ceritakan itu sudah beda dari yang saya jalani di sini, apa yang saya ikuti selama kuliah di Fakultas Peternakan UGM. Dari pembelajarannya, dari prakteknya berbeda dari apa yang saya dengar dari mereka. Gitu ya. Berarti mungkin bedanya lebih ke apa? Fasilitas, lebih ke fasilitas. Dan lingkungan. Fasilitas sama lingkungan kampus, lingkungan belajar gitu ya Mas Gomel ya. Nah Mas Gomel, pertanyaan yang ketiga nih Mas Gomel, sejauh ini Mas Gomel selama menjadi mahasiswa khususnya semester 3 gitu ya kan teman-teman, Mas Gomel ini bisa nggak sih di-spill gitu ke kita gitu ya kan, ada nggak sih mata kuliah yang menurut Mas Gomel susah banget gitu untuk Mas Gomel sendiri, pengalaman pribadi aja gitu ya kan Mas Gomel. Kalau saya kan mungkin juga dulu ada nih matematika gitu, menurut saya paling susah gitu ya kan Mas Gomel ya. Kalau Mas Gomel mungkin ada nggak sih mata kuliah yang susah banget gitu menurut Mas Gomel? Kalau untuk mata kuliah yang susah yang kayak ini ya itu matematika. Matematika juga. Terus biokimia, ada genetika juga. Ini di dalamnya ada hitung-hitungan, itu bagi saya itu susah. Susah ya. Susah. Iya, kita sama kok Mas Gomel. Saya juga agak kesulitan teman-teman kalau berkaitan dengan hitung-hitungan. Emang otak saya ini kayaknya emang udah didesain atau emang sayanya aja ya teman-teman yang nggak bisa kalau udah soal hitung-hitungan. Nah Mas Gomel, kalau sejauh ini Mas Gomel, kita pengen tahu nih, kalau sebagai mahasiswa baru atau pesannya Mas Gomel sendiri untuk adik-adik SMA yang mau masuk ke Fakultas Peternakan gitu, kira-kira mereka harus nyiapin apa aja sih Mas Gomel, belajarnya harus sejauh apa, atau apa sih yang pengen Mas Gomel sampaikan ke adik-adik SMA yang pengen masuk di Fakultas Peternakan UGM? Untuk adik-adik yang saat ini mungkin kelas 3 SMA sudah mau ujian ini, belajar untuk persiapan masuk ke Fakultas Peternakan UGM, adik-adik perlu belajar yang lebih niat untuk masuk ke UGM, untuk
kayak fakultas peternakan kan biasanya orang bilang kayak fakultas peternakan harus belajar tentang peternakan semua, tapi tidak, kita di dalam fakultas peternakan tidak semuanya kita belajar tentang jurusan peternakan, tapi kita masih belajar semuanya, kita masih belajar, masih dapat mata kuliah yang kita dapat di SMA juga. Jadi itu tidak untuk awal ya. Untuk awal. Jadi kayak semester 1, semester 2 itu kita masih dapat mata kuliah yang umum, kita masih dapat semuanya, tidak semuanya langsung masuk ke peternakan. Sudah semester 3 dan semester 4 selanjutnya baru jadi lebih ke peternakan. Berarti kalau untuk awal-awal yang harus mereka siapkan belajar secara umum, khususnya pelajaran-pelajaran ini untuk topik di peternakan ya teman-teman. Mungkin yang dipelajari masih umum di awal-awal teman-teman di semester 1 sama semester 2, dan itu masih bisa dibilang semua mahasiswa tuh masih kayak dikasih gambaran umum gitu nggak sih Mas Gomer terkait dengan pembelajarannya di awal-awal semester gitu? Iya, masih di awal masih dikasih. Nah, jadi teman-teman itu pengalaman dari Mas Gomer teman-teman sejauh ini sampai semester 3. Teman-teman kita bakalan ngobrol lagi sama beberapa teman kita dari berbagai program studi di Universitas Gadjah Mada. Dan jika teman-teman punya pertanyaan yang lain terkait Fakultas Peternakan, program studi ilmu dan industri peternakan, teman-teman mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya request, Kak tolong dong dibahas program studi A, B, C, D, E yang ada di Universitas Gadjah Mada, boleh teman-teman silakan request di kolom komentar, atau silakan DM Instagramnya Gama Cendana atau Facebooknya Gama Cendana. Kami tunggu teman-teman, dan tetap stay tune di bincang-bincang santri bareng Gama Cendana, karena kita bakalan ngobrol lagi terkait program studi lainnya yang ada di Universitas Gadjah Mada. Makasih banyak Mas Gomer untuk kedatangannya hari ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman.